This treaty is a recognition from both our nations that the best way to secure that peace and stability is by acting together. It signals a new era in the Australia-Indonesia relationship. We, I think, concluded an important agreement, an important treaty between Australia and Indonesia, committing ourselves to close cooperation in the defense and security field, and essentially reaffirming our determination to enhance our friendship and to, as partners, as close neighbors, our determination to maintain the best of relationship in order to Jadi kalau izin sudah selesai, sudah dikasih, eksplorasi sudah, POD-nya dibuat mundur-mundur. Ya, seizin Bapak Presiden, dengan segala hormat, kami akan evaluasi. Sampai pada tingkat pencabutan izin, saya tidak main-main. Termasuk satu perusahaan gede yang sudah 26 tahun diberikan konsesi, ya saya buka aja, ini kan forum terbuka. Impex, yang Blok Masela, sudah 26 tahun itu dikasih. Saya sudah memberikan surat peringatan pertama. Masih main-main, peringatan kedua. Kalau tidak, kita cabut atas nama negara. Ini serius. Dan saya sebut itu apa? Miskin permanen ini. Kekayaannya yang ada di sini, di Maluku terutama, apalagi terakhir-terakhir ini, kita lihat dari hasil tambang, ada nikel di Maluku Utara, dan kemudian ada minyak dan gas di Maluku. Dan di Papua jangan tanya lagi, itu ada minyak, ada gas, ada emas, ada semua. NTT juga demikian. Pertanyaan sekarang, mengapa daerah yang begitu kaya, dia menjadi miskin, dan miskinnya saya sebut miskin permanen. Terlalu lama ini. Pertanyaan berikutnya, tentu orang akan berpikir, apakah kami masih masuk dalam Republik Indonesia ini? Kita bersyukur semuanya, Mbak Saudara, karena akhirnya beta bisa berbicara melalui Zoom. Beta sudah menunggu dari jam 5 sore tadi, dan baru sekarang bisa langsung bertatap muka dengan Mbak Saudara di Ambon. Untuk itu beta ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang beta hormati Dewan Pimpinan Wilayah Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim Provinsi Maluku, yang menghubungi beta itu Bung Ismail Lusi, dan kemudian ada sekretarisnya Bapak Bung Abu Sagir Mahulete, dan bendahara. Yang beta hormati juga para narasumber yang sebelumnya sudah berbicara dan yang akan berbicara, dan juga hadirin sekalian. Beta mengucapkan dari Jakarta, terima kasih karena kami di sini diberikan kesempatan untuk membicarakan tentang masalah-masalah yang ada di Maluku dan di daerah-daerah lain. Kalau kita berbicara tentang pemotongan
transfer daerah, sebenarnya ini sudah cukup lama. Kami sudah membuat podcast 3 kali tentang transfer daerah, podcast sendiri, dan juga di mana Beta diundang juga untuk membicarakan tentang transfer daerah, dan ini sudah sangat lama, dari 2 bulan yang lalu. Dan untuk itu Beta merasa bersyukur karena akhirnya Basudara di Maluku mempunyai keprihatinan juga tentang pemotongan transfer daerah ini. Tetapi kalau kita berbicara tentang Maluku, Maluku ini sebenarnya sudah sebelum dipotong juga, anggarannya sebelum transfer daerah dipotong, memang dia anggarannya sangat kecil. Jadi tidak dipotong juga sudah kecil, dipotong lebih parah lagi. Iya, Beta langsung sambung lagi tadi tentang, kita langsung masuk saja ke besaran ekonomi Maluku tahun 2025. Kita tahu bahwa APBD Maluku untuk 2025 itu terjadi pemotongan anggaran, pemotongan transfer daerah dari 3,247 triliun menjadi 2,978 triliun. Dan juga pendapatan asli daerah itu turun menjadi 760,5 miliar sesudah pemotongan itu. Kita bisa lihat bagaimana kecilnya sebenarnya anggaran dari Provinsi Maluku. Anggaran ini sebenarnya kecil dari tahun 2003, 3, sekian triliun itu memang bukan sekarang. Dari tahun 2003 dia tidak beranjak dari sana, tetap saja di 3 triliun sekian. Dan kemudian PDRB-nya dari Maluku untuk triwulan 3, ini Beta ambil dari BPS, dikatakan sebesar 4,31% year on year, atau itu kalau volumenya 16,79 triliun. Kalau kita melihat investasi, hingga September 2025, realisasi investasi di Maluku hanya 0,07 triliun atau 0,05% dari total nasional. Sekarang Beta mau ajak kita semua untuk membandingkan dengan DKI Jakarta. APBD DKI Jakarta untuk tahun 2025 ini sesudah pemotongan ya, disepakati sebesar 91,86 triliun dengan PAD, pendapatan asli daerah, sebesar 31,52 triliun. PDRB DKI Jakarta, PDRB itu adalah pertumbuhan ekonomi di daerah DKI Jakarta. Itu untuk triwulan 3 dia sebesar 978,13 triliun rupiah. Dalam persentase dia 4,96%. Jadi kalau kita lihat kembali perbandingannya antara Maluku dan Jakarta, ini ada ketimpangan yang luar biasa besarnya. Di Maluku 3,2 triliun APBD-nya, sementara Jakarta 91,86 triliun. Artinya apa? Artinya ini distribusi pendapatan yang sangat tidak merata di dalam Republik Indonesia. Dan juga pertumbuhan ekonominya tidak akan bisa mengeluarkan Maluku dari kemiskinan. Sekarang kita lihat data kemiskinan dari Republik Indonesia. Kalau Basudara sudah melihat di layar, ada provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Republik Indonesia. Maluku itu nomor 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
termiskin di seluruh Republik Indonesia. Yang paling termiskin itu Papua Pegunungan. Sebenarnya ini tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya sekarang Maluku dia menjadi peringkat ke-8 setelah Papua dipecah menjadi beberapa provinsi. Dan kemudian kita lihat lagi bagaimana ketergantungan fiskal Maluku terhadap dari pusat. Tolong yang berikutnya. Ini kita lihat data ini beta ambil dari Kementerian Keuangan. Kalau kita lihat Maluku itu dia 0,285 itu sebenarnya udah tingkatnya itu sangat rendah. Artinya ketergantungan fiskal Maluku dengan terhadap pusat itu sangat besar. Berarti apa? Kalau terjadi pemotongan anggaran di pusat secara keseluruhan Republik Indonesia, anggaran APBN-nya itu terjadi pemotongan di sana, maka pasti di Maluku juga akan terkena sangat besar karena dia sangat tergantung kepada pusat. Ada yang tidak, seperti DKI Jakarta, dia tidak tergantung. Nah, ini yang beta bilang, bisa selanjutnya lagi. Mungkin nanti dulu. Jangan, yang ininya aja, yang tadi aja. Ya, di sini kita sebenarnya harus berpikir ulang. Apakah pemotongan anggaran ini layak apa tidak? Kita lihat di distribusi anggaran di Norwegia. Sama sebenarnya mereka juga memberlakukan seperti Indonesia dengan adanya melalui dana alokasi umum mereka juga yang tetapi dipertimbangkan benar-benar tentang geografi daerah-daerah mereka, daerah yang tertinggal, kemudian yang remote area yang jauh sekali. Itu dipertimbangkan sehingga ada beberapa kompensasi-kompensasi yang diberikan. Jadi tidak diseragamkan seperti di kita di Indonesia. Kan kalau kita lihat apa sebabnya sampai Maluku ini menjadi miskin, kalau beta melihatnya tidak heran. Karena dana alokasi umum kita semua sudah tahu bahwa bagaimana dibaginya dana alokasi umum kita adalah berdasarkan jumlah penduduk dan juga luas wilayah darat. Itu sudah pasti kecil. Karena luas wilayah darat Maluku itu kecil sekali. Dan kemudian jumlah penduduk kita kalau beta seng salah 1,8 juta jiwa itu sedikit sekali. Diperparah dengan batas wilayah. 12 mil dari pantai itu bukan punya Maluku lagi. Kalau kita semuanya sama-sama ingat tahun 2013, Blok Masela, kami berjuang dengan Menteri Kelautan saat itu, Menteri Menko Rizal Ramli Maritim, almarhum sudah, untuk memindahkan Blok Masela itu dari laut ke darat. Kenapa kami memindahkan itu dari laut ke darat? Mulai dari 2013 itu perjuangan yang luar biasa, menyita waktu dan juga emosi, pengorbanan yang banyak. Itu karena kami tahu bahwa kalau dia 12 Blok Masela kan tadinya letaknya 40 mil lepas pantai di perbatasan antara Australia dan Maluku. Kalau kita biarkan begitu, maka Maluku tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dari Blok Masela. Tidak mungkin. Dan karena apa? Karena ada batas wilayah 12 mil itu. Maka kami memperjuangkannya sehingga pada tahun 2016 Presiden Jokowi akhirnya menyerah ya, kalau beta bilang itu menyepakati bahwa Masela harus di darat. Itu perjuangan.
Itu perjuangan untuk Maluku tanpa kami minta imbalan apa-apa. Nah sekarang dia udah di darat. Sekarang terserah dengan bapak-bapak semua, ibu-ibu yang ada eh, di Dewan Perwakilan Rakyat di Maluku, bagaimana memperjuangkan agar Maluku ini bisa keluar dari kemiskinan. Karena Maluku ini bukan daerah miskin. Maluku ini sangat kaya. Minyak dan gasnya aja ada 25 blok. Mulai dari bawah, dari Masela, ada blok Babar Selaru, eh, ada blok lagi di situ apa namanya tuh eh, non bula, bula dan banyak sekali sampai ke atas itu. Dan juga ada emas, ada nikel. Tetapi kenapa kita miskin? Nah, ini yang perlu kita eh, perjuangkan. Coba yang ini. Nah, sekarang kalau di layar mudah-mudahan Basudara bisa melihatnya sedikit jelas, tapi beta mau menggarisbawahi atau meminta supaya kita melihat eh, ke sini. Ini gimana caranya ya? Yang ada panah merah itu. Sekarang kita bicara tentang blok Masela. Ini data terbaru dari blok Masela bahwa sudah disepakati dia sudah masuk sekarang ke FEED namanya Front End Engineering Design untuk blok Masela. Ini berarti sudah jalan dia mulai dari 25 Agustus lalu. Kita kira di Maluku semua kita sudah mendengarnya bahwa Inpex akhirnya memulai itu. Apa sebabnya dia langsung memulai? Nah, itu ada lagi ceritanya. Nah, tapi kita melihat di panah yang beta buat panah merah ini. Beta sengaja mencari data ini, beta sudah punya data ini sebenarnya banyak data tentang migas yang beta ada, tapi ini sengaja karena beta membaca bahwa di sini adalah pengusaha muda Maluku ya kalau tidak salah. Nah, ini ada kesempatan untuk Basudara masuk ke Masela. Coba lihat panah merah ini. Ada siapa di situ? Perusahaan Indonesia untuk upstreamnya ini, untuk feed contractors. Jadi kontraktor dari tahapan ini itu adalah Tripatra. Tripatra itu yang Indonesia. Siapa Tripatra ini? Dia adalah anak perusahaan dari Indica Engineering. Indica Engineering ini siapa? Indica Engineering ini adalah milik dari anaknya Sudwi Katmono. Beta lupa namanya, tapi beta tahu bapaknya Sudwi Katmono. Dan salah satu di situ ada anak Komering, orang Palembang namanya Arsyad Rashid. Kalau tidak salah dia mendukung Ganjar waktu itulah kira-kira begitu. Nah ini ada Tripatra di situ. Kemudian apalagi kalau kita melihat di downstreamnya, ini ada PT Adikarya. Di sini Basudara, ini harusnya bisa masuk ke sini. Kenapa beta buka ini? Ini sebenarnya harus terbuka untuk semuanya. Karena ini milik Maluku, bukan milik Jepang. Sehingga kita harus juga punya bagian dari blok Masela ini. Harus. Beta berjuang dengan uang pribadi loh. Untuk blok Masela nggak main-main itu. Miliar. Dan beta tidak rela kalau Maluku tidak dapat bagian. Tolong Basudara yang pengusaha di situ cari ke Jakarta Tripatra atau PT Adikarya. Yang berikutnya lagi. Ini ada data dari Wood Mackenzie. Kita data ini adalah Wood Mackenzie itu sudah sangat terkenal untuk satu
biro konsultan atau surveyor dunia, dia membuat rincian setiap tahunnya tentang semua klien dia, salah satunya Blok Masela, apa saja yang bisa terjadi. Tapi yang paling penting adalah ini. Kalau kita lihat ada yang digaris bawahi oleh beta warna merah ini. Di sini ada PT Maluku Energi Abadi. PT Maluku Energi Abadi ini kalau tidak salah, kalau beta sing salah adalah BUMD dari Maluku untuk Blok Masela, untuk migas dan juga untuk tambang sebenarnya. Dan waktu itu direkturnya adalah Musalam Latukonsina. Dia berjuang. Mulai dari tahun-tahun 2021 dan dia pergi ke ESDM, SKK Migas gitu untuk mendapatkan 10% untuk mendapatkan 10% participating interest. Nah, harusnya yang tadi kita lihat, kembali lagi, ini yang data terbaru yang beta katakan ini dari aktivitas bisnis di Blok Masela, harusnya ini adalah tugas dari PT Maluku, apa tadi namanya itu? PT Maluku Energi Abadi untuk mengumumkannya terbuka, jangan tertutup. Tidak boleh itu. Tidak boleh, itu harus dibuka. Harus PT Maluku Energi Abadi itu harus punya website tersendiri. Dan kalau mau meminta data ini dari beta-beta kasih. Supaya semua orang punya akses. Toh nanti ini akan disaring lagi apakah mereka layak atau tidak untuk menjadi mitra atau menjadi pegawai dari Tripatra ini untuk Blok Masela atau dari PT Adikarya. Harus dibedakan ya, ada upstream, ada downstream. Mungkin agak sulit buat beta menerangkannya dalam waktu yang sedikit sekali malam ini, apalagi sebelumnya kita sudah menunggu di sini sampai berapa jam. Tetapi ini bisa Basudara semua miliki sehingga nanti bisa ditanyakan. Nah, kita kembali lagi. Nah, artinya apa? Sekarang 10% PI untuk blok untuk blok non bula. Ini non bula ya, seram non bula. Beta tadi maaf, beta lupa. Yang dibicarakan tadi itu seram non bula. Yang sebelumnya itu Masela. Nah, seram non bula ini beta sudah lama sekali ini juga berbicara, bahkan DPRD dari Kabupaten Seram Timur juga sudah datang ke sini berapa kali dan kami menerangkan seram apa itu seram non bula dan juga bula. Sekarang 10% sudah diajukan, kita tinggal lihat. Harusnya diterima, karena ini sudah ada di dalam surveinya ini. Ini sudah ada di dalam surveinya, jadi bisa. Ini, Basudara, beta hanya memberikan sedikit data, tetapi data yang bisa memberikan jalan keluar untuk kita semuanya, untuk masuk. Jadi kita jangan menangis atau merengek, meminta kepada pusat, apalagi kalau kita meminjam dari pusat. Ini tidak boleh. Uang yang ada di pusat, uang untuk APBN itu kan datangnya dari daerah. Dari dana bagi hasil itu dari daerah dikumpulkan jadi satu, artinya itu kan milik daerah. Kenapa kita harus meminjam uang kita lagi yang ada di pusat? Ini kan main-mainan kalau menurut beta. Ya,
bapak-bapak yang beta lihat di situ Basudara ada dari PDI Perjuangan juga, beta di PDI yang mendirikan PDI Perjuangan juga mulai dari tahun 92 ya, bukan bukan baru dengan John Mailoa waktu itu. Coba itu diperjuangkan. Coba ini diperjuangkan. Bagaimana cara memperjuangkannya agar kita lepas dari eh, kungkungan dana alokasi umum yang mengikat kita, bagaimana dibagikannya berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah darat dan batas 12 mil dari pantai. Itu adalah tugas dari Basudara yang ada di DPRD provinsi, kabupaten juga, untuk bersama-sama dengan DPR RI, DPD RI yang ada di pusat, perwakilan Maluku, untuk minta coba itu dirubah, untuk dirubah, untuk Maluku diberikan. Kalau beta sih, kalau berbicara langsung, beta bilang minta kawasan ekonomi khusus. Ini dari dulu, dari 4 tahun yang lalu beta sudah bicara tentang itu. Coba diperjuangkan bagaimana itu kembali di amandemen. Kan pernah 2002 itu Undang-Undang Otonomi Daerah itu kan direvisi, tetapi tidak ada yang dari Maluku datang, padahal ketua pansusnya itu adalah Alex Litai. Beta tidak pernah menjadi wakil Maluku. Beta wakil Sulawesi Utara dan Sumatera Utara. Beta anggota legislatif dari tahun 92, wakil Sumatera Utara, dan 99 wakil Sulawesi Utara. Dan beta titip pesan sama Alex Litai. Beta bilang, coba itu tolong tuh, batas wilayah Maluku tuh kecil, tapi ternyata enggak. Nah, ini tugas dari para anggota DPR, baik yang di daerah, di kabupaten, maupun yang di pusat, dan DPD. Beta sudah berjuang loh sendiri bersama perguruan tinggi di Maluku, bersama Rijal Ramli, memindahkan Blok Masela itu dari laut ke darat. Masa kalian nggak bisa? Mestinya bisa. Itu pesan beta ya, kalau itu. Dan ada lagi yang mesti harus kita pertimbangkan. Ini sangat penting sebenarnya. Bisa dikebawahin nggak ya, karena ya situ aja. Ini sangat penting karena dia akan menyangkut, akan berkaitan langsung dengan kehidupan kita di Maluku. Pada tanggal 12 November yang lalu, Presiden Prabowo bersama-sama dengan Perdana Menteri Australia menyepakati satu traktat kerjasama keamanan antara Indonesia dan Australia yang akan ditandatangani di bulan Januari 2026. Kita memberikan di sini satu peta, dan di sini kita lihat bahwa di sini beta memberikan satu peta seluruh Republik Indonesia dan negara-negara Indo-Pasifik. Ini juga beta sudah lama membuatnya, tetapi untuk menyegarkan kembali, di mana sih sebenarnya Maluku? Saudara lihat betapa strategisnya sebenarnya. Kita itu ada di dalam Indo-Pasifik sekarang ini. 60% kegiatan ekonomi dunia berada di Indo-Pasifik. Nah, dan Maluku itu ada di sana. Indonesia dikatakan sekarang adalah pusatnya dari Indo-Pasifik. Sekarang negara-negara Indo-Pasifik ini ya, sekarang kita lihat Maluku ada di tempat yang sangat-sangat strategis. Kalau diingat tadi, beta katakan ada Watershed Treaty, traktat kerjasama dari antara Australia dan Indonesia. Kenapa beta singgung itu? Karena lihat di mana Australia, itu kan di bawahnya Maluku.
bukan di bawah Jawa, bukan di bawah Sumatera, tapi di bawahnya Maluku. Yang selanjutnya lagi. Nah, sekarang beta ajak kita semuanya untuk melihat bagaimana strategisnya posisi Maluku ini sebenarnya. Bisa bagus, bisa buruk kalau terjadi sesuatu. Nah, apa sebabnya Australia dia begitu eager, begitu semangat untuk mengajak Presiden Prabowo untuk membuat satu fakta keamanan hampir sama dengan NATO, itu sebenarnya untuk mencegah kekuatan Cina di Pasifik Selatan. Pasifik Selatan tuh yang coba di ini lagi tadi. Oh no. Pasifik Selatan tuh ini yang South Pacific countries itu dia. Nah, kembali lagi di sini, Maluku itu ada di mana? Langsung di depan Australia. Ingat Blok Masela di perbatasan. Kalau itu tidak dipindahkan waktu itu, bagaimana itu? Itu kayak pompa bensin di lautan itu, jauh banget. Kenapa beta mengatakan ini? Karena belum lama ini ada, artinya begini, agak sulit, beta mesti hati-hati juga ini. Ada satu pergerakan yang mungkin bisa menuju ke Perang Dunia Ketiga, begitu kira-kira. Mudah-mudahan tidak. Tetapi kalau kita lagi ini, nah, kalau kita lihat ini Maluku dalam pertarungan Amerika versus Cina. Ada satu pulau di sini yang namanya Tinian. Ini ada di dalam Kepulauan Mariana. Kenapa beta menyebut Tinian ini? Kenapa beta mention Tinian ini? Karena dari Tinian lah ini dulu bom atom dijatuhkan Hiroshima Nagasaki. Sehingga dunia berubah mulai sejak itu. Tidak sama lagi, Jepang kalah. Sekitar 2 bulan yang lalu, Tinian yang tadinya pulau yang sudah ditinggalkan sekarang mulai diperbarui. Situ pangkalan militer Amerika mulai dibangun lagi. Begitu juga kita harus lihat ini Maluku ya. Kalau dilihat ada Filipina, di situ ada pangkalan militer Amerika. Ada Okinawa pangkalan militer Amerika juga. Ada Taiwan yang pasti pangkalan militer Amerika juga. Itu sebabnya Australia itu begitu tertarik kepada Indonesia untuk bersama-sama membuat satu traktat keamanan. Ini masih Januari ya, ditandatangani. Kita belum tahu apakah Indonesia setuju apa enggak, belum tahu. Tetapi kira-kira sudah ada pembicaraan yang cukup serius untuk itu. Dan di Papua Nugini, ini Papua Nugini ada namanya Traktat Puk-Puk Traktat. Itu sama juga kerjasama keamanan. Ini sudah tanda tangan mereka. Untuk Indonesia belum. Untuk itu, kalau ini memang disetujui dan ditandatangani nantinya, beta tidak mau berbicara tentang militernya, tetapi tentu ada yang harus diberikan kepada Indonesia. Di situ Maluku sebenarnya punya kesempatan. Kalau kita maju ke situ lagi, kalau kita lihat Australia akan memberikan nanti beberapa anggaran-anggaran untuk perguruan tinggi, untuk kelautan, untuk segala macam. Maluku harus masuk di situ. Kan Basudara pengusaha muda di sana mulai berpikir, karena beta bisa dari Jakarta juga
mengerjakan itu, membantu. Beta udah pernah membantu Sulawesi Selatan juga. Nah, kenapa Beta bilang harus masuk ke sana? Karena harus dibilang kepada Australia, kalau terjadi sesuatu di Indonesia, tapi Indonesianya itu di Sumatera atau di Aceh, Australia kena enggak? Enggak. Kalau itu di Palembang, kena enggak Australia? Enggak. Tapi kalau terjadi kerusuhan di Maluku, Australia kena, pasti kena. Nah, itu sebenarnya kesempatan untuk Maluku, Papua juga pasti, NTT juga pasti, itu yang dekat-dekat sini semuanya, untuk bilang, coba bantu kami. Nah, Beta cuma bicara sampai di situ saja, sampai di sini saja, karena sisanya Basudara bisa berpikir, Beta kira ya, dan minta tolong untuk semua bapak-bapak dan ibu-ibu dari parlemen, dari DPRD Maluku, provinsi maupun kabupaten, tolong difikirkan karena yang Blok Masela dan Non-Bula dan semua ini adalah harta Maluku dan ini punya kita semua. Dan mudah-mudahan tadi itu didengar PT Maluku Energi Abadi, apa itu namanya. Coba ini diumumkan, data-data ini banyak. Untuk kita mulai berusaha di Blok Masela atau di Non-Bula. Tapi datanya harus dibuka, buat websitenya. Mungkin begitu saja, karena ini juga sudah agak malam di Jakarta dan kita minta maaf kalau ada yang kurang atau kata-kata yang terlalu cepat atau beta tidak bisa berbicara lepas tanpa tabel, tanpa data. Tidak bisa beta bicara, selalu harus ada datanya sehingga beta bisa kasih lihat. Demikian mungkin Basudara dari Dewan Pimpinan Wilayah Keluarga Besar Pelaku Usaha Muslim Provinsi Maluku dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang dari DPRD Provinsi, juga hadirin yang kebetulan hadir malam hari ini di sana. Beta mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu berjumpa. Beta sangat rindu untuk datang ke Ambon memberikan satu paparan yang lebih detail lagi tentang apa sih yang bisa kita kita pelajari atau bisa kita raih, kita ambil dari kekayaan kita sendiri, bukan kekayaan orang. Ini banyak, hanya datanya tidak dibuka. Beta minta kepada PT Maluku Abadi apa itu namanya, buka datanya, cari datanya. Kalau seorang Engelina Patiasina rakyat biasa bisa dapat data tadi, masa kalian nggak bisa? Terima kasih.